warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Salam kebajikan, Rahayu. Rahayu. Pada malam hari ini kita sangat bersyukur sekali bisa berkumpul untuk acara ngopi bareng wonten dalemipun Bobo Prayit. Ini pada malam hari ini kita bersama para budaya dan tokoh masyarakat akan ngobrol santai tentang ngaji budaya. Sebelum kita mulai acara, kita perkenalkan dulu dari saya sendiri sebagai pembawa acara. Nama saya Ibu Dwi dari komunitas Pelentas Kudus Nusantara. Tetap semangat. Dan ini sebelah kami ada Bobo Prayit. Mungkin sangat memperkenalkan, silakan. Nama saya Suprayitno dari Paguyuban Seni Tradisi Sasana Setia Dharma Nusantara. Rahayu, nama saya Erik Indranatan. Saya dari Mojoroto, Gang 6 Timur, 28A. Saya adalah seorang yang bersimpati pada kegiatan-kegiatan budaya dan juga kegiatan-kegiatan spiritual. Terima kasih, nama saya Sugiono dari Desa Padangan, Kecamatan Kayen Kidul, itu dari MLKI Kabupaten Kediri. Rahayu, saya Ari Hakim dari Pare, Kampung Inggris. Kegiatan belajar terkait dengan budaya. Rahayu, saya Muridi dari Jambu, Dusun Sumberjo. Terima kasih. Saya Musyafa dari Desa Bandarlor, RT 15 RW 2, Kecamatan Mojoroto. Nuwun, nami kula Mardiono, kula saking Dusun Sumberjo, Desa Jambu, Kayen Kidul. Terima kasih tadi sudah memperkenalkan dari beliaunya untuk acara selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya, apa sih ngaji budaya? Terus tujuannya apa? Terus ini untuk melengkapi perbincangan pada malam hari ini, kita persilahkan tokoh kita, senior kita, Bapak Ari Hakim untuk menjelaskan tentang apa itu tujuan dan sejarah ngaji budaya. Baik, terima kasih Ibu Dwi. Ya, jadi para penyesepuh, haji sepuh, dan para sesepuh yang hadir yang saya hormati. Jadi ngaji budaya itu terbentuk tanggal 10 Oktober tahun 2022. Jadi sekarang sudah masuk di kegiatan yang kesekian. Jadi ngaji budaya itu intinya bertujuan kita ingin menyatukan semua teman-teman komunitas penggiat budaya yang ada di Kediri Raya, yang ada mulai dari lereng Kelut, Klotok, sampai Wilis dan semua area-area. Bagaimana agar kita semua bisa duduk bersama, kita sinau bareng terkait dengan bagaimana nguri ajaran leluhur. Jadi leluhur kita yang telah mengajarkan banyak hal, ayo kita uri-uri bareng, kita jaga ajarannya, kita lestarikan budayanya. Nah, kegiatan ngaji budaya itu rutin dilakukan oleh teman-teman komunitas Kediri Raya itu 1 bulan sekali. Nah, biasanya kita ngaji keliling di satu tempat, pindah ke tempat lain dengan tema-tema menyesuaikan situasi dan kondisi. Kayak misalnya di pertemuan pertama dulu
tepatnya di Bogo, di rumahnya Bogo Prayit. Nah, itu kita pakai tema tentang bedah bulan purnama. Nah, kenapa bulan purnama? Karena ada banyak asumsi dari masyarakat awam bahwa purnama itu identik dengan penik, magic, dan seterusnya. Nah, artinya kan itu sengaja tema itu kita angkat akan menjadi pengetahuan ke masyarakat awam bahwa oh ternyata itu bisa diilmiahkan, itu bisa menjadi ilmu pengetahuan dari perspektif berbagai macam, kan begitu. Terus kemudian tema kedua kita juga mengangkat tentang tema-tema yang berkaitan dengan Hari Pahlawan sebagai wujud kita anak bangsa menghormati jasa para leluhur bangsa. Nah, kemudian yang ketiga kemarin kita juga pernah bikin tema tentang sangkan paraning dumadi. Nah, itu satu contoh. Jadi tema-tema itu kita angkat menyesuaikan dengan kondisi. Jadi seperti itu. Dan harapannya siapapun dari warga Kediri Raya, ayo bareng-bareng hadir di setiap pertemuan ngaji budaya untuk kita sinau bareng, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang biasanya di ngaji budaya itu ada pemantik atau narasumber yang kita hadirkan, yang ahli dalam bidangnya untuk medar tentang tema tersebut. Jadi intinya seperti itu. Nah, kebetulan nanti di bulan depan kita ada agenda ngaji budaya yang kelima, yaitu di Prepagung. Kita menggunakan tema Sasmito Gaib Hargo Wilis. Nah, bagaimana konteks penjelasannya? Ya monggo nanti dulu-dulu rawuh di acara tersebut. Jadi begitu, Bu. J. Ya, pada intinya untuk sinau ngaji budaya itu adalah sinau bareng. Sinau bareng bagaimana kita meneruskan ajaran dan jejak leluhur, yaitu untuk nguri-nguri peninggalan beliau, yaitu semangat gotong royong, guyub rukun. Pada intinya mari kita sinau bareng. Terus untuk tanggapan dan manfaat apa yang sudah dirasakan dalam kegiatan ngaji budaya. Untuk pertanyaan ini monggo Bapak Suki untuk menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam rahayu. Untuk tema yang diambil daripada ngaji budaya, saya sangat mengapresiasi. Karena apa? Menurut saya banyak hal yang perlu kita gali dan kita kembangkan yang di tengah-tengah masyarakat itu sebenarnya sudah dilakukan, tetapi belum tahu secara jelas apa yang dilakukan. Satu contoh, sudah menjadi tradisi rutin suatu misa di agama, ini menyangkut agama juga, yaitu agama Islam itu tidak tahu kan ada yang namanya Idul Fitri, itu pasti diakhiri dengan kupatan. Kupatan itu menjadi tradisi juga setiap tahun. Tetapi banyak yang belum tahu apa itu tujuan daripada kupatan. Bahkan anak-anak sekarang atau mungkin orang dewasa pun juga untuk bikin kupat pun juga belum banyak yang bisa. Nah, itu perlu nanti kita adakan pembelajaran karena itu bagian dari budaya yang kita uri-uri. Selanjutnya untuk yang namanya pada waktu warga meninggal dunia itu ada kegiatan rutin yang namanya itu tahlil. Itu kalau di Islam itu 3 hari bahkan sampai 1 minggu, 40 hari, 100 hari itu sudah dilakukan turun matulin. Nah, tujuannya pun juga belum banyak yang tahu. Padahal itu juga menjadi budaya tinggalan leluhur kita. Karena apa? Itu sebelum agama masuk itu sudah ada.
karena itu ada tujuannya. Oleh karena itu, dengan berbagai komunitas yang ada di sini, saya berharap, karena setiap perkumpulan itu pasti ada kekurangan. Oleh karena, jadi saya berharap agar berpikir positif aja, karena tujuan kita supaya guyub rukun ke depan lebih baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan Pak Robo Sugi. Dan mungkin untuk harapan ke depan untuk ngaji budaya itu seperti apa kira-kira? Pertanyaan ini saya tujukan ke Bapak Prayit. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Rahayu. Rahayu. Jadi begini, sebenarnya di Indonesia itu budaya itu sangat banyak sekali. Sering-sering saya utarakan bahwa dengan ada budaya itu efek itu sangat luar biasa. Sampai sekarang ini aja yang saya tuh kadang-kadang mengeluh juga ya. Ini etika ini kadang-kadang dari anak dengan bapak itu sudah berubah total. Kalau masa kecil saya ini ya, dari kita itu tahu apa raut muka bapak itu ya, hanya apa ya, matanya melebar milik ya bahasa aja, itu aja sudah takut. Sekarang bahasanya saja sudah berubah banyak. Ini mengarahnya salah satunya efeknya nanti ke sana biar etika ini ada. Karena apa? Orang budaya itu perilaku, sopan santun, etika itu sangat dijaga. Bahkan berpikir ucapan saya ini menyakitkan hati orang tidak. Nah, sekarang ini kadang-kadang tidak terkontrol ya. Padahal seharusnya apa ya, mata, telinga, ya tangan kita, terus lisan kita ini bagaimana diperbuat untuk kebaikan. Nah, kalau ini nanti tercapai, ini kedamaian akan ada, ketenangan minimal di dalam diri kita atau keluarga kita, dan mungkin merambah ke lingkungan dan lain-lain. Ini yang terkait dengan etika. Nah, efek selanjutnya ini otomatis mengurangi apa ya, permasalahan di lingkungan, karena saling menghargai ini memang jiwanya orang budaya. Nah, selama ini ini kemungkinan juga jangankan anak muda, orang tua saja sekarang banyak hilang etika ini. Yang terjadi, kita melihat alam ini yang harus dirubah. Dan yang ditakuti luar negeri sebenarnya budaya Indonesia ini, karena kerukunannya dan sebagainya itu sangat kuat. Ini kalau memang menjiwai dari yang tertera di dalam Pancasila itu. Nah, ini kan sangat luhur. Nah, di sana sudah jelas semua itu. Kalau dari perseorangan ini menjiwai Pancasila itu sendiri, itu banyak takut. Contoh ini aja, kalau di dalam lingkungan itu ada budaya ini kompak, ada satu aja orang yang disakiti, yang lain ini ikut merasa sakit karena itu yang terjadi. Nah, salah satunya karena kita ada di Kediri, otomatis bagaimana mengangkat budaya-budaya yang ada di Kediri ini, itu nanti efeknya di ekonomi juga ada ya. Jadi dari pembelajaran pendidikannya juga akan ada. Nah, ini harapan kita seperti itu.
efeknya di pendidikan juga ada, di ekonomi juga ada. Nah, ini arah kedepannya seperti itu. Man, yang perlu kita garis bawahi, bagaimana seperti leluhur dulu itu gotong royongnya ada, rembuk, ini kan yang penting ini. Ya. Jadi sedikit mengalahkan nafsu kita, tidak usah banyak-banyak, sedikit mengalahkan nafsu kita. Apa yang sering terjadi permasalahan ini karena ego ini tidak terkendali, jadi mengalah sedikit itu tidak ada. Nah, ini yang harus kita samakan, makanya bagaimana satu rasa, ya, satu visi, satu misi. Kalau di bahasa ilmu leluhur itu manunggaling rasa antarane kawula lawan Gusti. Nah, ini yang terjadi, yang kita harapkan seperti itu. Contoh ini aja, manunggal rasa antarane kawula Gusti, kita tarik di ini aja, Paseban waktu kerajaan. Nah, manunggal rasa itu bila mana raja mengatakan ya Gusti ini kan ya. Nah, kawula ini mengikuti perintah ini. Jadi ini sebenarnya. Jadi secara ilmiahnya seperti itu. Nah, kita harapkan nanti salah satunya ini juga akan membantu pemerintah daerah, ya, karena pemerintah daerah itu mau tidak mau siapapun bupatinya itu adalah raja di daerah itu. Nah, ini nanti biar masyarakat ini bisa guyub rukun untuk membantu program pemerintah itu sendiri. Itu kira-kira seperti itu, kurang lebihnya. Terima kasih Bapak Rayet. Demikian tadi harapan ke depan untuk ngaji budaya yang disampaikan Bapak Rayet. Dan untuk selanjutnya, bagaimana tentang ngaji budaya menurut Bapak Erik? Kepada Bapak Erik dipersilahkan. Matur nuwun, matur rahayu. Rahayu. Ngaji itu banyak orang memahaminya sebagai satu terminologi muslim, ngaji, karena yang sering menggunakan kata ngaji itu adalah keluarga muslim. Tetapi mari kita coba untuk memahami bahwa sebenarnya ngaji itu dari kata dasar kaji. Dari kata kaji kemudian ada mengkaji. Pengkajian atau sebenarnya adalah pengajian, bukan pengkajian, karena K dalam bahasa Indonesia tetap itu jadi pengajian, jadi bukan pengkajian. Tetapi orang akan lebih mudah memahami kalau kaji. Jadi dikaji dulu pengkajiannya. Nah, artinya kurang lebih kaji itu adalah satu proses belajar, satu proses untuk memahami sesuatu. Mari kita kaji dulu. Nah, dalam komunitas yang bernama Ngaji Budaya itu adalah satu komunitas yang berusaha untuk memahami budaya. Tadi Popo Ari menyebut-nyebut pelestarian, melestarikan, nguri-uri. Itu tadi juga mengatakan. Sebenarnya apa yang dilestarikan? Apa yang harus diuri-uri? Nguri-uri budaya. Iya, itu satu paham yang satu ungkapan yang sering kita dengar. Tetapi dalam realisasinya itu yang diuri itu apa? Saya punya satu pandangan bahwa pelestarian itu tidak hanya melestarikan bentuknya, tidak hanya melestarikan kegiatannya, melestarikan ritualisasinya, tetapi juga melestarikan konsep berpikirnya. Karena semua yang kita lihat itu punya makna, ada konsep-konsep di balik itu semua. Nah, kalau kita ingin melestarikan melalui pengajian tadi, jadi mau tidak mau kita memang harus berurusan dengan konsepsi leluhur kita.
dia menciptakan satu bentuk kegiatan, beliau menciptakan satu tradisi-tradisi tertentu yang dilaksanakan secara turun-temurun. Itu punya konsepsi apa? Ironis, kita sering melakukan, tetapi kita tidak tahu maksudnya, gitu kan? Itu berarti ada distansi, ada jarak pemahaman antara konsepsi berpikir leluhur dengan konsepsi berpikir kita hari ini. Kita hari ini menjalankan ritualnya. Kita hari ini melakukan kegiatan-kegiatannya. Mau panen dulu istilahnya adalah wiwit. Nah, itu wiwit itu dulu itu dijalankan terus rutin. Bahkan mungkin hari ini masih ada. Tetapi apakah mereka juga mengerti makna upacara yang dijalankan? Apa pesan leluhur di dalam setiap bentuk-bentuk kegiatan ini? Karena itulah maka pada malam hari ini sungguh berbahagia kita disadarkan. Apa penyadaran yang pertama harus kita dapatkan adalah bagaimana menempatkan posisi setiap diri kita yang mengakui sebagai pecinta budaya atau sebagai budayawan itu mempunyai satu fungsi sosial dalam arti begini: menjelaskan konsepsi-konsepsi leluhur itu kepada masyarakat, kepada orang-orang hari ini. Yang saya lihat adalah budayawan itu begitu sangat cintanya kepada budaya, dia memperdalam, mencerdaskan dirinya sendiri, menguatkan dirinya sendiri. Dia lupa bahwa ada satu panggilan. Apa yang sudah didapatkan, apa yang sudah dimengerti itu perlu dibabarkan kepada banyak orang supaya banyak orang itu mengerti. Ini sebenarnya yang dimaksud dengan naluri. Ini yang dimaksud dengan melestarikan. Jadi pelestarian itu adalah sebuah tawaran kepada setiap orang yang mengaku budayawan untuk ikut babar kawruh tentang konsepsi-konsepsi leluhur kepada masyarakat pada hari ini. Sehingga dengan demikian budaya juga punya fungsi sebagai jembatan, menjembatani cara berpikir leluhur dulu dengan cara berpikir hari ini. Saya percaya jikalau masyarakat kita hari ini mengerti dengan benar, dengan sebenar-benarnya pesan-pesan leluhur, mereka akan sangat bangga dan mereka akan sangat antusias untuk terlibat di dalam kegiatan-kegiatan budaya. Dan itu ancaman bagi orang-orang yang menginginkan negara kita. Karena kekuatan sebuah negara terletak pada kekuatan setiap warga negara di dalam penguasaan budayanya. Penguasaan tidak hanya dari segi konsepsi berpikir, tetapi penguasaan juga dari segi sikap, tetapi sekaligus juga di dalam hal berperilaku. Ini adalah satu pemahaman yang holistik, pemahaman yang komprehensif, ini penting. Jadi mudah-mudahan komunitas ngaji budaya dengan kegiatan setiap bulan, dengan tema yang berbeda-beda, menyadarkan setiap diri kita. Jadi sekaligus atau apa istilahnya, menyadarkan pada diri kita bahwa ada satu panggilan. Panggilan apa? Panggilan untuk membabar kawruh kepada generasi kita hari ini. Jangan semata-mata karena kita orang budaya, wah ini ada satu fenomena budaya, belajar, memperdalam, memperkuat diri, mencerdaskan diri, itu sesuatu yang oke, monggo. Tetapi jangan lupa bahwa kita juga punya tanggung jawab sosial, dan itu adalah tanggung jawab warga negara. Karena ini sudah wilayah ketahanan, sudah wilayah ketahanan
budaya artinya ketahanan setiap insan, setiap warga negara punya satu ketahanan budaya. Ini yang paling mendasar saya kira. Matur nuwun. Jadi Bapak Ari, berarti kegiatan kita itu nanti bagaimana ada efek ke minimal keluarga, lingkungan, masyarakat secara umum. Jadi otomatis itu nanti kan kalau itu tercapai kan kita merdeka benar ya. Sangat merdeka, sangat merdeka. Kira-kira gitu. Jadi kita itu adalah pejuang-pejuang kemerdekaan dalam yang sejati, dalam strategi budaya kita. Gitu. Ya, dan bila ada tanggapan dari apa yang saya pikirkan, matur nuwun Bapak Prayit itu. Jadi kalau aturaken dhateng Budi atau semua teman untuk melanjutkan, untuk memperluas, mempertajam apa yang kita inginkan pada malam hari ini. Ya mungkin Budi ya, mungkin ada pemahaman lain atau pendapat lain, monggo ndak usah langsung ke mawon, santai-santai ke mawon. Oke, Bung Pray, sebenarnya jadi kekhawatiran saya itu jangan sampai kita itu komunitas yang juga menjalankan sebagaimana orang lain jalankan tapi tidak tahu fungsinya apa. Mungkin saya menambahi dari apa ya yang disampaikan Bapak Eri termasuk Pray. Jadi konsep ngaji budaya ini kami dan teman-teman ini punya satu gagasan secara konstruktifnya, kan kita punya trilogi budaya. Jadi yang pertama itu urutannya itu sowan sesepuh dulu. Sowan sesepuh itu maksudnya apa? Kita sowan, kita berkunjung, kita silaturahmi nyambung rasa dengan orang-orang yang kita anggap kompeten di bidangnya. Itu sekadar raya. Itu kita mulai dari situ dulu. Misalnya yang ahli wayang kucil ya kita sowani dalang, kayak kemarin Bapak Edi ke Bapak Hajito misalnya. Yang ahli batik, yang berkaitan dengan budaya Nusantara. Dari hasil sowan itu otomatis satu silaturahmi, nyambung rasa paseduluran. Yang kedua kita mendapatkan ilmu dari beliau-beliau untuk ngecas diri kita. Nah sekaligus itu menjadi ide untuk bagaimana kita kembangkan di masyarakat luas sesuai dengan tujuannya tadi. Nah dari sowan itulah memunculkan ide untuk dikembangkan menuju ngaji budaya. Nah ngaji budaya konteksnya adalah kita mengajak masyarakat yang lebih luas di luar kita agar mereka duduk bersama sinau bareng dengan tema-tema yang kita sepakati. Nah jadi secara triloginya kita dapat ilmunya, hasil ilmu itu kita pahami, kemudian kita tuangkan ke karya ngaji budaya, mengajak masyarakat luas. Jadi tukar kawruh, ya begitu. Nah perimbangannya jangan lupa bahwa leluhur kita juga mengajarkan bahwa kita harus bersiragi dengan alam sekitar. Tidak hanya cukup dengan manusia. Nah kita punya kegiatan rutinnya yang berikutnya, yaitu tiap minggu kita ada namanya bakti alam. Jadi kita datangi sumber-sumber, sungai-sungai, hutan-hutan, sampah-sampahnya kita bersihkan, kita tanami kembali, reboisasi. Harapannya apa? Alam ini harus asri. Karena dengan keasrian alam, pertumbuhan yang hijau ini juga mendukung gerakan kebudayaan. Karena itu juga dilakukan oleh para leluhur. Karena di prasasti mana yang dekat Pusaran itu kan ada, itu kan di ceritanya Mubarada itu kan ada ya, prasasti Mas Lusem ya. Nah itu kan ada satu bunyinya itu juga Mubarada memerintahkan cantriknya atau santrinya salah satunya menanam. Jadi terus ada pohon melati, termasuk juga ada Nogososro, Nogosari, kemudian ada Suro dan seterusnya, banyak lah. Artinya beliau-beliau era dulu itu sudah melihat mungkin 100.000 tahun ke depan gitu loh, alam itu harus diselamatkan. Nah artinya bahwa hubungan dengan Gustinya tetap jalan, dengan sesama manusia jalan, dan jangan lupa alamnya juga harus berjalan. Trita karana istilahnya kan begitu lah. Nah tambahnya itu harus nanun. Mungkin Pak Safa ada. Saya ada pertanyaan. Saya tanyakan pada Pak Bapak Eri ini. Tadi dalam pengantarnya dalam prolognya membahas tentang ngaji, terutama dengan bahasa kami dulu di kotaan itu murojaah.
timbang kaji baik sisi luar maupun sisi dalam. Namun yang saya tanyakan adalah sebagai seorang budaya tadi, budayawan adalah tonggak bangsa katanya. Ciri-ciri agar budayawan ini bisa diterima di masyarakat, apa yang harus dipunyai kriterianya? Itu yang saya tanyakan kepada budayawannya. Harus berperilaku bagaimana ya? Karena sekarang banyak budayawan istilahnya tapi perilakunya maaf ya banyak konotasi yang berbeda. Ampun teman-teman. Iya, kalau ngeten Pak Tendi. Pertanyaannya bagus dan itu tidak hanya untuk saya. Jadi pertanyaan ini untuk kita semua. Jadi apa yang harus menjadi kriteria seorang budayawan yang seharusnya, bukan budayawan yang sebenarnya, kan beda ya. Budayawan yang seharusnya dengan budayawan yang sebaiknya. Banyak orang yang berorientasi yang kedua, bagaimana menjadi budaya yang sebaiknya, bukan yang seharusnya. Karena yang seharusnya kadang-kadang ada konflik batin. Seharusnya, karena ada panggilan dari dalam. Jadi seorang budayawan, menurut saya, itu orang yang harus pandai memberesi internalnya. Jadi sebelum dia melaksanakan eksternal, dia harus membereskan dulu kondisi internalnya. Kondisi internal itu apakah di dalamnya itu tumbuh satu rasa cinta kasih, welas kasih kepada sesama ciptaan. Sesama ciptaan itu tidak membatasi ciptaan sesama manusia, tetapi sesama ciptaan sesama makhluk. Apakah ada konsep cinta kasih di dalamnya? Apakah di dalamnya diri juga terbangun satu kebiasaan bersyukur? Karena bersyukur ini sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Artinya gini, saya bersyukur, saya mengucapkan terima kasih bukan di dalam rangka untuk, tetapi saya bersyukur karena. Jadi orang mau melaksanakan sesuatu itu kadang-kadang punya pamrih untuk. Bagi saya sesuatu itu saya lakukan berdasarkan prinsip karena. Karena apa? Saya sudah kinayo mancing, saya sudah diasuh, sudah dirawat, sudah dilindungi tanpa saya sadari. Dan ketika dalam saat ini saya baru menyadari, iya, inilah akhirnya ucapan syukur itu terungkap. Apakah seorang budayawan secara internal punya tradisi, punya satu yang hidup di dalam dirinya seperti ini? Kalau dia hidup seperti ini, saya percaya dalam kehidupan eksternalnya dengan sesama. Maka kalau tadi disampaikan oleh Bapak Ari tentang bagaimana kita juga merawat alam semesta, bagaimana kita juga harus melakukan pansen, ya, yang melepas, memberikan kemerdekaan. Karena kemerdekaan itu hak segala ciptaan. Saya percaya bahwa secara eksternal akan di antara berhasil. Kalau secara internal setiap orang bisa membereskan. Karena itu memang bagi saya budaya itu sangat dekat dengan spiritual. Jadi bagaimana kehidupan spiritual itu ngaten yang saya mungkin kalau ada yang bertambah. Kita bicara tentang syukur, gitu. Syukur. Jadi banyak orang itu kalau dibilang syukur hanya alhamdulillah, dengan lisan. Tapi seringkali itu nggak merasa bahwa dia itu tidak bersyukur. Contoh ini, kita bekerja, ya, bekerja sudah dapat upah. Ini aja masih
kok masih dapat sekian toh. Nah, kalau saya memaknai bahwa bersyukur itu bahasa saya tidak pernah ngeresuloh apapun yang kita terima, walaupun kita itu berupaya sekuat tenaga dengan hasil yang ada. Nah, kita harus melihat seperti itu. Nah, kalau kita sudah seperti itu, saya kira kedamaian akan muncul. Karena apa ya, menikmati apa yang telah ada. Karena kalau dihitung syukur itu kan tidak bisa dibatasi atau dihargai dengan apa nilai kan itu nominal ya kan nominal itu salah satunya di situ. Makanya yang saya utarakan tadi salah satunya memang betul bahwa tadi ya, banyak orang melaksanakan tapi tidak mengerti maksudnya, termasuk kenapa harus dalam ini. Kalau di bahasa Islamnya kan perang besar ya, mengalahkan hawa nafsu kita sendiri. Nah, salah satunya itu. Jadi kita harus kalau menghilangi tidak bisa, nafsu itu tidak bisa dihilangnya. Harus bisa terkendali. Contoh ini aja. Sesungguhnya entah itu kalau di Kristen pendeta, ya, atau di Hindu, atau di Islam kiai atau ulama, ya. Ini sebenarnya kan tingkatan ini yang harus memberi contoh, sebenarnya kan gitu. Nah, sejauh mana kalau kita sudah diberi apa ya? Ini kan pakat rohani ya. Pakat rohani yang nggak bisa dilihat seperti tentara, ini ada ini simbolnya. Nah, ini yang paling susah itu memang menjaga ini tadi. Kalau kita itu sudah katakanlah kita kiai, bagaimana sih perilaku kiai itu? Karena pasti dicontoh oleh santrinya. Nah, kalau santri nyontoh kiai salah enggak? Sangat benar. Sangat benar. Karena panutan, ya. Nah, makanya tokoh agama inilah yang harus bisa memberi contoh dari perilaku, dari ini dan sebagainya. Itu tadi. Jadi contoh ini kecil aja, contoh kecil aja. Itu sudah menjadi tradisi. Kalau dulu kan ini orang mati itu setelah disuciin ya, terus di sini kadang-kadang ada lentera, ya, lentera. Apa sih maksudnya? Ini simbol nur, ya, simbol nur. Terus kenapa sahur itu kok udah di belakang? Kalau di Islam itu kan bahasanya kan sholawat, mendoa itu pakai sholawat, kan? Iya. Nah, doanya orang mati pada modelannya jembaran kubure dihapus Gustine. Nah, ini kadang-kadang kan dianggap biasanya dulu hanya gini kan. Nah, kenapa? Masa-masa dulu itu banyak orang buta huruf, maaf aja ya, tidak sekolah, kelas SR itu aja sudah hebat masa dulu. Nah, akhirnya bagaimana tokoh-tokoh agama itu memberi pelajaran pada orang yang tidak pernah tahu tulis. Makanya diwujudkan dengan perwujudan contoh kecil kembang, contoh kecil apa tumpeng. Ini kan diwujudkan dengan benda yang itu punya makna. Nah, inilah nanti kita buka sesuai dengan ahlinya. Jadi secara luas masyarakat itu paham biar selamatan itu tidak dianggap sirik atau klenik. Nah, ini kan pelajaran masa dulu. Itu kira-kira seperti itu. Iya. David,
Monggo, David. Yang punya pengalaman di lapangan. Iya, nggak apa-apa. Kain tulang, menemukan situs-situs. Ini kan menarik juga ya. Nggak apa-apa. Malah pesan alam itu bisa lebih tajam. Telaku. Oke Mas David. Pak No, monggo. Ada yang disampaikan, monggo. Monggo Pak No. Depan. Saking kula sampun mekaten wau, kula kan nggih napa terus mengikuti acara napa niku ngaji budaya niku. Saking kula niku anu nggih. Terus kadang itu kesulitan untuk mencari narasumber yang berkompeten. Niku biasanya niku contoh mawon tentang seni. Dan niku nek ingin tahu ya nanggapo lah gitu. Itu kan permasalahan buat kita. Monggo, niku ribut. Kalau dili ya. Ini contoh ini. Ini kebetulan kita juga napa nggih. Kita sering bilang ke teman-teman bahwa Kediri kita harus super sabar, super. Karena ini terus terang ini perjalanan saya selama 10 tahun ini kedaduke ini upami merempul itu kira-kira mun meteran. Jadi menemukan itu. Tapi kita nggak akan patah dengan itu. Karena kita punya tujuan dan punya prinsip dan itu ya, yang nantinya efeknya luar biasa. Contoh ini aja, kita sementara menemukan seseorang yang punya bakat, ya bakat itu ada 16 bakat, salah satunya batik, bikin ini dan lain-lainnya ada 16. Ini tidak berbicara tentang uang. Nah, ya alhamdulillah ini masalahnya kalau saya sering begini, kita jangan berpikir uang. Sama dengan kalau saya memberi uang pada seseorang itu sering, katakanlah saja tiap bulan, berarti saya membodohkan orang ini. Nggak mau kreatif, ya, saya suruh bodoh, saya suruh nggak ada kemauan kan gitu ya, jadi kan gitu. Nah, bahasa saya bagaimana cara mencetak uang. Nah, dengan kita membentuk sistem dan sebagainya, ini akan belakangnya ini yang luar biasa. Kalau kita hanya memberi uang 100.000 pada seseorang, ini orang ini akan itu tadi akan bodoh, males, istilahnya jaga nih kan gitu. Nah, itu kita rubah. Bagaimana kita melatih seseorang ini untuk berpikir, salah satunya termasuk ini kan gitu. Jadi bagaimana cara mendapatkan rezeki. Nah, jadi alhamdulillah dari komunitas kita sebenarnya sudah banyak, tinggal mencari pemain-pemainnya. Nah, kemarin kita melatih SMP itu tujuan kita bagaimana anak SMP ini dari kebiasaan. Kalau anak sekarang ini kan cuek dengan temennya, ya, karena HP. Jadi ngejak ke warung itu enggak berembuk, tapi sama-sama HP ini yang ini pertama. Terus kedua, SMP kelas 23, SLTA kelas 23 ini sangat rawan. Iya kan? Ini kalau salah ini akan jadi fatal, lebih susah. Nah, itu yang kita pikirkan ya, itu nanti sambil kita berjalan, makanya mencari ini nanti ditata setiap
kegiatan ada narasumber yang sesuai dengan tema itu tadi. Katakanlah ini kalau kita tentang tumpeng ya tentang ahli tumpeng yang sakit istilahnya bisa medar tentang tumpeng, mungkin tentang hari, tentang ini. Nah, itu nanti juga kita tidak menutup kemungkinan dari lintas agama ini tidak masalah, karena apa? Paguyuban ini kan dari berbagai agama, Hindu, Pano ini, Kristen ya toh, dari Islam, dari kepercayaan ada. Ini kita rangkum, kita cari kesamaannya. Karena agama itu yang membuat Islam, Kristen, Hindu, Buddha itu kan manusia yang memberi nama. Dulunya kan peradaban. Nah, agama itu adalah tatanan kehidupan seluruh makhluk. Nah, makanya kadang-kadang itu yang jadi masalah itu gini, makhluk A menilai makhluk B, nggak ketemu. Nah, ini makanya kita cari persamaannya. Jadi nggak mungkin nggak sama, mungkin hanya bahasanya syariatnya, jasmaninya atau tata caranya aja yang beda. Jadi pernah Mas Hari ini nyatanya Ibrahim katanya sembahyang. Ini sembahyang, nabi sembahyang. Saya tanya, sembahyangnya seperti apa? Dia bisa menjawab. Karena apa? Ditarik di jasmani. Kalau kita ke hakikat, itu ketemu satu. Ya, menyembah atau sujud atau apa bahasanya itu kepada Tuhan sama. Nah ini yang terjadi. Ini saya kira itu. Saya menambahi Bapak. Kabupaten Budi. Jadi begini, masyarakat awam atau masyarakat secara luas itu kan kadang memahami budaya itu taunya kan yang tervisual, yang muncul, taunya jaranan, reok. Padahal kalau kita mau kaji lebih dalam, objek pemajuan kebudayaan itu kan banyak. Menurut Undang-Undang tahun 2007 itu kan ada manuskrip, ada situs, ada tradisional, ada bahasa, termasuk cagar budaya. Nah, masyarakat luas ini banyak yang belum memahami itu. Nah, ayo dengan ngaji budaya ini ada pengetahuan, pelurusan informasi. Jadi mohon budaya itu dilihat yang pertama secara filosofinya dulu. Makanya ngaji budaya budi landaya itu. Jadi secara umum, ini tujuannya bareng-bareng sinau. Kita ngangsu kawruh, itu satu. Setelah tahu pengetahuannya, baru masuk objeknya. Ini mau kita garap apa nih? Nyambung ke pertanyaannya Pak No tadi, kok seni sulit loh? Padahal seni sendiri banyak, seni film, teater, seni suara, nyanyi, banyak. Kan kita nggak mungkin simsalabim hari ini selesai, minggu depan selesai. Ini butuh proses waktu. Maka prioritas itu dilakukan. Belum lagi ngomongin manuskrip, belum lagi ngomongin era situs-situs dari zaman Gunung Padang, Salakanagara sampai Kediri, itu ribuan tahun. Nah makanya butuh riset, butuh pengetahuan. Nah, masyarakat awam harus paham dulu. Makanya pentingnya duduk bareng ngaji budaya ini sebagai pengetahuan. Nah, kalau semuanya sudah paham, harapannya dari ngaji budaya itu mampu diterjemahkan dalam praktek berbudaya. Ya semampunya masing-masing kan begitu ya. Kok hari ini kita memahami, contoh sederhana aja, hanya gara-gara jaranan, Ponorogo mengklaim, yang ini mengklaim, itu aja nggak ketemu. Nah makanya di Undang-Undang Kebudayaan itu kan sampai pusat, sampai ke bawah kan menghimbau setiap daerah, khususnya dari desa-desa itu, ayo menemukan sejarah desanya, menemukan kearifan lokalnya masing-masing. Nah kalau ini bisa dilakukan oleh semua pihak, saya yakin apa yang disebut nguri-nguri leluhur, nguri-nguri ajaran budaya ini akan terwujud dengan baik. Kan harapannya seperti itu, kan gitu Pak Nabi. Nah persoalan kesulitan walek nari
piye dalangnya bayarin, piye sindene. Nah itu saya pikir itu teknis. Nah tinggal sak madyo, ya lek duitnya cek 1000 ya aja ngundang Mbak Mantep, gitu maksudnya kan begitu, oke. Lek istilahnya misalnya cek loyong ya wes, gampangannya ya sekekuatannya aja kan begitu. Artinya ini mohon tidak dipandang berat gitu. Karena memang PR kita, saya melihat kebangkitan spiritual ini kan baru 5-6 tahun terakhir ini. Sementara leluhur kita mewariskan ribuan artefak, ribuan karya seni, belum lagi ada karya sastra yang belum diterjemahkan. Itu kan butuh proses panjang. Jadi saya pikir itu Bapak Prayat, Pak Sudi. Jadi memang kita butuh kesabaran tapi juga strategi. Strategi, betul. Ya mudah-mudahan dengan ngaji budaya yang terus-menerus sambil kita keliling menggali ini, akhirnya akan mampu menemukan pola. Oh ternyata kalau kemarin ada judul Bali Kediri, Bali ke sampai dikasih strip ini maksudnya apa toh? Masing-masing yang hadir di acara itu, ayo toh balik nih jadi diri KB. Kalau semua balik nih jadi diri KB, kalau ada sumber, saya ambil analogi aja. Sumber ini bukan milik desa A, desa B, milik kita semua. Ya ayo kita rawat bareng-bareng. Petani yo seneng, anak sekolah yo seneng, sing mandi yo tidak kekeringan air kan begitu. Akhirnya punya handar beni merawat bareng-bareng. Contoh berikutnya misalnya jalanan. Sambat aku gak ditanggap-tanggap. Satu komentar lah sampean larang regani kan malah begitu juga. Ini kan dua kutub yang unik gitu loh di kita. Sing dalam juga sambat, akhirnya diklaim. Nah, baru kita geger kan kejadian di lapangan mesti begitu. Setelah ada gegeran baru merasa itu Indonesia kan begitu. Ya kan begitu. Ini sering terjadi kadang. Lah ayo ini introspeksi. Nah, dimulai mudah-mudahan dari komunitas ngaji budaya ini mampu membangun kesadaran di setiap manapun. Kalau ngomongin Kediri kan 342 desa. Separuhnya aja sadar 50%. Wah, itu luar biasa. Luar biasa. Sekarang aja belum sampai 10% loh ini. Kan begitu. Mungkin itu tambahannya Mas Bani. Kan gini Mas Ari. Jadi kita itu kan berpikir itu balance. Jadi kadang-kadang saya awal ini Pak Nol ini, awal pakai ini, itu ada pertanyaan main nanti kata. sampai apa ya, istri sampai nak sini seharusnya saya ngapit kedua saya ngomong enggak, masih agak aneh gitu. Saya tunjukkan bahwa kita tuh punya budaya, enggak, kita punya budaya dan kita cinta dengan budaya. Nah, salah satunya ini kadang-kadang kan begini, kita tarik bagaimana sih orang itu tertariknya dari mana, ini kan strategi. Dengan adanya saya juga nanti pelatihan terus sanggar ini kita hubungi dan sebagainya, ini kan salah satu strategi. Nah, kita selalu istilahnya mengedepankan budaya, tapi orang kalau hanya dianggap berbudaya kadang-kadang ini menolak. Nah, kita harus pakai teknis apa ya kira-kira orang itu bisa tertarik, baru kita sedikit-sedikit. Contoh ini seperti dulu tayub itu enggak salah, namanya aja toliban. Gitu. Dengan cara itu untuk mengumpulkan seseorang akhirnya untuk berdakwah di situ. Kalau tidak ada seni-seni itu nggak mau. Katakan merubah agama yang dulu ke Islam itu dikasih ayat, nggak tahu. Nah, itu teknis dulu itu salah satunya seperti itu. Termasuk beberapa itu sudah versi-versi. Ya, ala sini contoh wayang itu udah sama. Cina, India dengan Indonesia. Indonesia ini satu kota itu adalah sifat orang Indonesia semua. Itu tidak ada di India. India hanya Ramayana dan Mahabharata. Nah ini, jadi strategi ini memang kadang-kadang penting. Nah, untuk menuju yang satu ini dengan beberapa teknis ini nanti akan
akan kena, Ya. gitu, kena. Jadi di sana. Bisa tambahkan. Saya sangat setuju dengan Prai. Memang kita tuh hidup di tengah-tengah masyarakat. Kita harus bisa menyesuaikan. Seperti kalau saya di lingkungan, saya sendiri di lingkungan saya itu tahu bahwa saya orang penghayat. Tetapi saya juga dituntut selaku ketua Jamiah Istighosah. Jadi kita di tengah-tengah masyarakat, di keagamaan pun kita harus berbaur, sehingga kita bisa memasukkan tentang kebudayaan pada waktu ada kesempatan untuk mengisi di Jamiah. Jadi sedikit-sedikit itu harus kita lakukan, karena kalau kita spontan tentang hanya berbicara kebudayaan juga sulit. Kita harus sedikit-sedikit kita sesuaikan di tengah-tengah masyarakat, bagaimana kita harus menyampaikan. Demikian yang bisa kami tambahkan. Ya, sedikit tarik. Jadi ini salah satunya kita tadi mencari kesamaan ya. Nah mungkin kan kalau kita masuk ke Islam, katakanlah ini lingkungan Islam. Nah lingkungan Islam ini menjadi agama lain. Minimal kalau kita paham, memberi pemahaman pada seseorang ini. Gitu. Oh kalau dasarnya kalau di Kristen itu karena bahasa Ibrani kan dia dari Timur Tengah ya. Nah tulisannya beda daerah, beda bahasa. Nah sebutan beda kata Jibril dan Gabriel. Nah ini kalau dipahamkan kan jadi tidak ada masalah. Nah dari Hindu, saya mempelajari Hindu. Kemarin itu saya pelajari terus terang Pak Di. Jadi kita tarik kesamaannya. Jadi salah satunya di Hindu itu kalau di sana dia ya, makam seseorang di entas ya. Ini nanti biar kembali ke Sang Hyang Widi. Nah, kalau sudah sana, ini sudah tidak ada lagi. Nah, sama sebenarnya. Dari kita pun kalau sudah ke sana kan tidak ada lagi. Ini urusan roh ini. Jadi ini kita tarik kesamaannya sampai saya pelajari semua itu, Pak Di, terus terang. Dan saya mempelajari ada yang Injil Perjanjian Lama. Karena saya dulu terus terang dari sini ini saya pelajari, saya enggak apa sih? Ini sama-sama firman, sama-sama kitab suci. Kenapa jadi permasalahan? Nah, ini akhirnya saya tarik kesamaannya. Oh ini. Nah ini akhirnya kita dengan berbagai agama ini paham. Jadi ya ini kita harus sedikit banyak nantinya untuk memahamkan yang biasa mengklaim bahwa agamaku yang paling benar. Nah minimal kesamaan ini harus kita beritahukan pada sesuai dengan apa yang kita dekati, kira-kira gitu. Mungkin itu Ini mau ngeten loh Mbak Prai. masih ada tambahan Pak. Kan sekarang ini yang malah terjadi itu kesenian itu bagian dari budaya. Contoh kesenian jaranan itu mulai dibudayakan tawuran. Nah itu yang merusak budaya itu sendiri. Tentang etikanya itu. Itu kan simpel sebenarnya. Internet, agama itu tergantung tujuan memakai. Agama dan merusak ya. Gampang ya. Nah ini tergantung dari itu tadi, makanya pemahaman tentang etika ini di budaya ini sebenarnya sejak dulu kan sudah ada. Jadi agama itu belum tentu baik,
karena tergantung yang melaksanakan. Menipu atas nama agama juga banyak. Saya menambahi sedikit gini. Orang Indonesia itu banyak terjadi benturan. Kalau nggak mau lebih ekstrim bahasa berkelahi itu kan gara-gara tafsir. Karena penafsiran-penafsiran yang tidak sesuai itu aja sebenarnya. Jaranan itu kan para leluhur kita sudah pas. Ajaran lan tuntunan. Ilatih Jawa susah jaranan. Tayo ditoto ambrek guyub. Kan bahasanya pun sangat cetok. Nah, kenapa harus terjadi di lapangan seperti itu? Berarti yang melakukan itu satu tidak paham filosofi. Budaya lo jelas budi lan doyo lo jelas. Mbok ilmu cocok mungkin kok godak-gaduk matuk, tapi filosofinya dulu. Ilmu, tinapmu, saka laku itu kan jelas. Asmo, kinario, jopo kan jelas. Leluhur kita punya pakem-pakem yang sudah sangat jelas. Nah, kenapa kok terjadi anarkis dan seterusnya? Karena kita tidak memahami filosofi itu. Terus ditarik lagi mundur, puncak tertinggi dari agama apapun, mau Kristen, Hindu, Buddha, mau Kapitaya, mau Karayang, dan semuanya itu ada dua. Yang pertama, orang disebut top of the topnya kalau sudah pluralis. Yang kedua humanis, kan begitu. Kalau dia sudah bisa mengakui keanekaragaman apapun keyakinan orang, itu berarti selesai sudah. Kedua humanis, jangan lupa kita ini tidak hidup di Menara Gading, tidak di awang-awang, tapi juga menginjak bumi loh. Lingkungan kanan kiri mungkin ya openono gitu lah, maksudnya berhubunganlah yang baik dengan sesama kan begitu. Nah kalau dua ini bisa diambil kan enak. Sama kayak konsep makanan lah, mau soto itu bagus, rendang bagus, kan gitu. Mie ayam bagus, kalau kamu suka mie ayam ya wes, tidak usah nyalain soto kan begitu ibaratnya. Keyakinan urusan agama privat yang jauh lebih penting kerukunan. Berbeda boleh, yang nggak boleh pecahan begitu istilahnya gitu. Kira-kira begitu. Harus terus di atau Bapak Erik ya. Jadi pada intinya itu kasih. Nah, bagaimana bisa mengasihi pada yang lain dengan mencintai yang lain? Dengan dirinya aja nggak cinta kan? Jadi ini pada dasarnya di situ. Kalau kita sudah bisa mencintai diri kita sendiri, ya kita seharusnya seperti apa sih? Kita harus berbuat bagaimana sih? Nah, itu nanti akan bisa mencintai dan mengasihi pada yang lain. Jadi, ya di situ letak kedamaian lu. Nanti di situ sebenarnya. Puncaknya kan di situ. Kasih kan. Kasih. Makanya disebut manungso, iya Bapak Erik. Itu kan manunggaling rasa. Iya. Lagi sampai itu ya sejenis manusia berarti. Belum manusia. Satu sisi yang saya pahami, satu sisi. Nyun sewu kalau ini sedikit berbeda. Pluralisme dan humanis. Pluralis dan humanis. Itu sebenarnya tergambar pada diri kita. Kita itu kan plural. Tidak semua mata, ada hidung, ada lidah. Ya, itu kan pluralis di dalam diri kita. Dan di situ ada jiwa dan humanismenya. Kita menghargai semua. Jadi ini saya bawa yang jelas. Ketika saya tahu bahwa mata saya tidak bisa melihat, tapi kalau saya tutup satu, saya bisa berpandang. Tapi kalau saya buka, balancingnya itu mulai menuntut sehingga menurun. Apakah saya harus menutup supaya saya bisa melihat lebih jelas? Itu kan ego saya. Ini kan ditambah golong. Yang awakmu, saya nggak boleh banci lagi, nggak boleh pilih kasih. Saya harus menghargai semuanya. Resikonya adalah saya meleret. Nah, ini adalah bentuk cinta. Karena cinta itu tidak hanya feeling, tapi juga acceptance. Kita bisa menerima realitas, ikhlas menerima realitas, dan sekaligus sacrifice pengorbanan. Jadi saya mencintai diri saya dalam bentuk seperti itu. Tidak hanya perasaan, tapi saya juga bisa menerima realitas yang apapun yang ada. Pengorbanannya apa? Ya saya harus sanggup untuk menerima. Orang Padang, kalau begini saya Padang, nampak saya bisa lebih jelas. Begitu saya lepas, beneran.
Tapi saya demi menghargai ini. Jadi bagaimana menghidupkan pluralisme? Ya. Bagaimana yang Ragaman. dibicarakan itu saya mulai dari diri saya karena diri saya ini plural Ya. dan humanistis. Gitu. Ini konkret yang saya mau. Ya. Itu satu pemahaman diri. Kenapa saya punya konsep seperti ini? Tidak lain adalah menyelamatkan. Saya kalau tidak punya konsepsi seperti ini, saya sudah down, sudah sekian lama saya down. Karena saya sulit menerima kenyataan. Karena sulit menerima kenyataan, saya masih uring-uringan. Dan uring-uringan emosional negatif, energi kan negatif sekali. Ya. Dan itu sasaran serangan yang dahsyat buat diri sendiri. Ya. Dan itu berarti saya melakukan satu proses bunuh diri. Dalam pemahaman yang lebih luas, bahwa diri saya adalah sebuah negara, ada pluralis, ada sesuatu yang plural dan humanis. Dan siapapun orang yang cinta pada tubuh dalam arti sebagai sebuah negara, ada kesanggupan menerima realitas yang ada pada. Ya. Ada kesanggupan berkorban atau tidak. Jadi bagaimana memahami diri sendiri dalam rangka memahami negara. Yang jauh. Ya. Jadi begitulah saya kira supaya menjadi lebih hidup. Hidup. Ya. Saya mencintai negara saya akan menjadi lebih hidup kalau saya memulai dari konsepsi diri. Nah, konsepsi diri ini yang paling menyelamat. Jadi kalau saya betul-betul ini, ya saya tetap happy, tetap gembira. Ya. Karena ada kesanggupan menerima kenyataan. Merdeka. Ada kesanggupan lah ini kan merdeka. Seandainya itu juga terjadi dalam setiap orang yang memahami, yang mencintai negara, jauh saya. Ya. Kalau itu Ya. jauh, ya termawon, Rumusnya di situ. Memahami konsep diri. Masuk, ya, memahami konsep ini dalam kerangka memahami negara. Baliknya sangkan parang itu mati. Betul. Nah, itu lah. Akhirnya kalau mau dilarikan ke sana enggak tuh ya. Cuma kita nggak sadar bahwa ternyata disadarkan. Ternyata disadarkan Dari jati diri. Nah. Ke diri itu. Akhirnya kemarin bicara soal itu ya. Nah, saya dari tambahan Pak. Jadi. Saya kan dari Jawa Tengah, Semarang. Timbul pertanyaan di dalam diri saya. Waktu itu saya bekerja, terima, mau melihat daerah mana. Saya bilang katakan, Wafi Afusihim, apalah tujuh, nopo kuy. Aku ingin Kediri, ya gitu. Bahasa Arabnya Wafi Afusihim. Apakah di dalam dirimu kamu tidak senang melihat? Kamu mau ke Kediri ya? Karena ingin mencari jati diri Pak. Dari kami cukup sekian. Luar biasa. Saya mau coba. Makanya kalau kita simpulkan jadi begini, jangan-jangan mau nih. Penamaan Kediri ini bukan simsalabim. Ini dari riset leluhur bertahun-tahun ini perlu di sebuah tempat dinamai Kediri. Ben orang lain. Karena tanpa sadar kita di Kediri ini dipertemukan kan begitu, ben balik. Kalau dirinya selesai, kita akan selesai di mana? Bisa juga itu dikonsepsikan oleh leluhur. Bisa juga itu ada intuisi leluhur. Yang kita terpanggil untuk menerjemahkan intuisi beliau. Cuman kemarin ada satu waktu apa ya? Kita acara di Bakti Alam itu di Jimbaran itu ada sebuah apa ya? Jagungan menarik dari para penambang pasir dan teman-teman. Kediri secara konsepnya bagus, balik ke jati diri. Tapi semestinya tulisannya KH. Nah ini nanti bisa lebih riset ilmiah lah. Kalau Kediri, nah itu kan diartikannya berbeda, gitu. Ada yang mengatakan mandul, tidak produktif dan seterusnya. Walaupun pengucapannya benar, tapi mungkin secara literasi tulisan, nah kalau Kadiri itu artinya gemaripah atau makmur. Lah monggo ini nanti bisa jadi riset berikutnya. Haruskah dibalik no Kadiri, Kediri, apa mbok Kediri, Kadiri lah itu hanya penyebutan. Apa istilahnya Pak Baik? Lidah apa? Anjuk jadi nganjuk, nah mungkin kayak gitulah.
Ya, itu idiolek. Nah, idiolek. Idiolek. Jadi Ya. idiolek berhadapan dengan etimologi. Nah, Jadi etimologi itu satu ilmu yang membicarakan tentang asal usul istilah, asal usul tulisan, kata. Misalkan kata cinta. Cinta itu ternyata berasal dari kata cit. Bahasa Sanskerta. Cit. Cit menjadi cita. Cit menjadi cita-cita. Cit itu artinya pikir. Jadi yang selalu jadi pikiran itu adalah cinta. Kalau saya mencintai orang, berarti orang itu selalu menjadi pikiran saya. Cit. Nah, bicara tentang kata cinta, cita, jadi berasal dari cit itu ada etimologi. Misalkan asmara. Asmara itu dari kata smer, SMR. Artinya ingat. Yang selalu mengingatkan itu semar. Jadi kata semar. Asmara itu yang selalu jadi ingatan. Jadi kau kasmaran. Kasmaran. Selalu Asmara jadi itu. asmara. Apa selalu jadi ingatan. Nah, bicara tentang semer menjadi asmara, menjadi asmara, dan itu disiplin ilmunya adalah etimologi. Etimologi. Mungkin di bahasa itunya tasrif, Pak. Gitu. Fala yufailun fala kayak gitulah. Bahasa di ngajinya kan begitu. Sangat banyak sekali yang kita petik tentang sinau ngaji budaya ini. Di situ kita bisa belajar bareng, sinau bareng untuk di ngaji budaya ini, terus melestarikan ajaran leluhur yang sudah ditinggalkan untuk kita, dan kita harus melanjutkan. Terus dan lagi ilmu itu memang harus dibagi. Buat apa kita banyak ilmu, kita segudang ilmu tanpa kita bagi ke yang lain. Urip iku urup yen migunani, ngaten ature bae. Dan pada intinya kita saling bersinergi dan bersatu untuk apa ya, Mbak? Mempertahankan ngaji budaya ini, saling bersinergi pada intinya. Terus untuk alam itu pinjaman dari anak cucu. Jadi kita harus menyelaraskan juga untuk kegiatan budaya ini. Kita juga bakti alam, bakti leluhur. Terus seorang pimpinan adalah tonggak, adalah contoh. Jadi seorang pemimpin pastinya yang terbaik. Terus keberagaman itu indah. Kita di sini itu memang beragam. Untuk ngaji budaya itu kita tidak membedakan A, B, C, enggak, tapi kita satu, kita saudara, kita setanah dan seair, seudara. Terus untuk kebersamaan kita bisa karena bersama, kita kuat karena bersama, bersatu kita kuat, bersama kita dahsyat. Mungkin itu. Terus monggo nanti kalau dari dulur-dulur, dari teman-teman, dari Sabang sampai Merauke, mari kita uri-uri ajaran leluhur, kita tingkatkan lagi untuk belajar bersama di ngaji budaya ini. Mungkin itu dari kami sinau bareng untuk ngaji budaya. Terima kasih waktu yang sudah kita jalani hari ini, dan mohon maaf apabila banyak salah kata yang kurang berkenan di hati. Saya sampaikan terima kasih untuk bobo-bobo yang sudah hadir di sini. Kita sinau bareng dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Rahayu.